Halo cuy, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan dalam mencari rezekinya, amin. Oke, kali ini kita akan melanjutkan series Prom Season 3 episode ketiga, dimana pada episode sebelumnya Tabitha bertemu dengan ayah Victor dan menemukan banyak lukisan yang dilukis oleh ibu Victor. Sementara Jim mendapat telepon dari anaknya yaitu Thomas yang telah meninggal. Ya udahlah, tanpa berlama-lama kita gaskan aja ke episode yang ketiga. Let's go! Di sini, Jim mengangkat telepon dari anaknya yaitu Thomas yang telah meninggal. Tentu Jim tidak percaya pada orang ini karena anaknya telah lama meninggal. Mungkin saja orang ini adalah pengamat yang tahu segalanya tentang Jim, sehingga dia menyamar menjadi anaknya. Dan Thomas mengatakan agar tidak membiarkan Julie dan Ethan bermain di luar saat menjelang malam. Sontak saja hal itu membuat Jim sangat panik dan langsung pergi mencari anaknya sebelum malam datang. Jim berhasil menemukan kedua anaknya di kandang yang sedang memberi makan kambing. Kemudian Boy bertanya kenapa Jim terlihat sangat cemas. Jim menjawab kalau keadaan di sini semakin memburuk. Tentu saja Boy pun merasa heran karena Jim tidak menjelaskan apa maksudnya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Tabitha tidak tidur semalaman karena menghabiskan waktunya untuk melihat lukisan milik ibu Victor. Henry mengatakan istrinya sering mengatakan untuk menolong seorang anak di menara. Tabitha mengatakan mungkin saja menara itu adalah sebuah mercusuar yang ada di desa itu. Namun tak lama Tabitha mendengar suara botol dan langsung melihatnya. Di sini Henry menunjukkan pohon botol yang dibuat oleh istrinya, di mana sang istri sangat menyukai pohon botol, sehingga dia pun membuatnya di tempat yang lain. Tentu saja Tabitha sangat terkejut, karena pohon botol ini juga ada di desa itu. Namun bedanya pohon botol ini tak punya lubang di tengahnya. Henry mengatakan masih ada pohon botol lain yang dibuat oleh istrinya. Dan pohon botol pertama yang dibuat oleh istrinya ada di taman. Mungkin saja pohon botol itu ada lubangnya, karena di sanalah istrinya pertama kali melihat semua hal aneh yang telah merubah hidupnya. Mendengar hal itu, Tabitha ingin Henry mengantarnya ke sana. Kembali ke desa terkutuk. Sambil membawa sebuah sekop, Victor melihat peta yang dibuat olehnya untuk menggali tanah tempat di mana Victor menyimpan barangnya. Sementara itu, Sarah sedang memperbaiki boneka keramik miliknya yang telah hancur. Namun tak lama Victor datang. Dan ternyata yang Victor ambil dalam tanah itu adalah sebuah koper besar. Dan Victor membawanya ke tempat Sarah. Victor bertanya apakah Sarah punya spray besar, karena Victor ingin membuat sebuah benteng sebelum bicara dengan Sarah. Di lain sisi, Fatima melihat warga koloni sedang makan daging sapi. Namun tentu hal itu membuat Fatima merasa mual, sehingga Fatima pergi keluar dan mengambil tanaman busuk untuk dimakan. Karena bagi Fatima sayuran busuk itu sangat amat nikmat daripada daging sapi. Namun tak lama Lily melihatnya. Tentu hal itu membuat Fatima menjadi panik dan langsung pergi ke kamarnya. Di sini Lily ingin bicara dengan Fatima, namun Fatima merasa malu. Lily mengatakan saat dia pertama kali hamil dirinya sering menjilati cangkang telur. Hal itu Lily katakan untuk membuat Fatima tenang, agar tidak merasa tindakan dari Fatima sangat aneh. Mendengar hal itu, Fatima membuka pintunya. Lily mengatakan kebiasaan aneh itu akan menghilang dengan sendirinya, jadi Fatima tidak perlu cemas. Namun Fatima merasa takut, karena malah hamil di tempat yang sangat amat mengedankan sekali. Padahal sebelum terjebak di sini, dokter mengatakan kalau Fatima tidak akan punya anak karena mandul. Dan sekarang tiba-tiba saja dirinya hamil. Fatima pun berpikir anaknya bukanlah manusia, karena malah suka dengan makanan busuk. Dan Fatima tak berani untuk mengatakan pada yang lain, karena takutnya mereka berpikir kalau anaknya adalah monster. Kemudian Lily mengambil kartu tarot untuk membantu Fatima, di mana kartu ini sangat penting baginya. Karena kartu tarot ini memberitahu tentang kankernya dan juga tentang tempat ini. Kemudian Lily mengocok kartunya, namun tiba-tiba
Dan ya, tiba-tiba saja seekor burung gagak masuk ke rumah koloni. Dan hal itu membuat mereka sangat terkejut termasuk dengan Elgin. Karena burung gagak itu mati di depan matanya setelah menabrak tembok. Sementara itu, Boy mengatakan pada Alice, kali ini kita harus melawan makhluk itu dan menangkapnya. Namun Alice tak yakin karena makhluk itu sangat berbahaya. Tak lama Donna pun datang. Boy mengatakan pada Donna kalau dia akan menangkap makhluk itu hidup-hidup. Di mana Boy ingin membuat makhluk itu berbicara untuk menjelaskan apa yang terjadi pada tempat ini. Namun ya tentu saja Donna tidak setuju. Karena rencana gila dari Boy sangat amat berbahaya. Di mana mereka pernah menembak makhluk itu dengan shotgun. Namun makhluk itu tidak terluka sama sekali. Apalagi sekarang Boy berniat ingin menangkapnya hidup-hidup. Tentu saja hal itu tindakan yang sangat bodoh. Karena Donna tidak ingin kehilangan orang lagi akibat rencana yang tidak masuk akal. Sementara itu, Kenny bersama yang lainnya kembali datang ke tempat sebelumnya untuk mengambil lebih banyak makanan. Jed berpikir mungkin saja patung ini merupakan sebuah jimat yang sama dengan jimat milik mereka. Dan Jed merasakan ada yang aneh dengan tempat ini. Kemudian Jed pergi untuk kencing. Namun Jed melihat batu merah yang mirip dengan darah. Tak lama Jed melihat seorang pria dengan matanya tertusuk dan menempel di pohon. Jed berpikir mungkin saja orang ini sudah mati. Namun tiba-tiba dan ya, ternyata itu hanyalah sebuah halusinasi. Namun hal itu juga merupakan sebuah petunjuk bagi Jed. Karena kita tahu kalau Jed sering melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Hal itu membuat Jed sangat cemas dan berniat akan pulang. Namun Kenny melarangnya karena mereka tidak akan sempat untuk pulang. Karena dibutuhkan waktu setengah hari untuk sampai ke desa. Namun Jed tidak peduli. Dan sangat yakin akan sampai ke desa jika berlari. Jade! He's right. If he hurries, he'll probably... I don't even know where you're going. Will you just trying to figure out how to... Dan ya, Christy yang mencoba untuk mengejar Jed membuat kakinya malah terkena jebakan hewan. Mereka sangat panik dan mencoba untuk melepaskan jebakan itu. Namun karena jebakan itu sudah lama membuat jebakannya malah rusak. Alhasil Kenny mencoba membukanya menggunakan sebuah kayu. Namun ternyata jebakan itu sangat kuat. Tak lama Jed menemukan sebuah besi yang digunakan untuk mengikat patung itu. Meskipun si botak melarangnya, namun Jed tidak peduli. Sehingga Jed langsung mengambilnya untuk melepaskan jebakan itu. Ready? Okay, here we go. Okay. Dan ya, untung saja mereka berhasil melepaskannya. Namun tak lama Jed melihat pria yang tadi sedang minum darah menggunakan tengkorak manusia. Bahkan orang itu menawarkannya pada Jed. Tapi untungnya Christy memanggil Jed, yang membuat orang itu pun menghilang. Dan mereka bergegas pergi karena tak lama lagi malam akan datang. Let's get her back to camp. Sementara itu, Ethan bertanya jika ibunya telah mati, siapa yang akan mengubur mayatnya. Dan mungkin sekarang ibunya hanya tinggal tulang. Namun Jim yang tidak suka malah membentak Ethan, yang membuat Ethan langsung pergi. Namun tak lama telepon itu kembali berdering. Namun kali ini Jim tidak ingin mengangkatnya. Sementara di gereja, Boy akan tetap pada rencananya untuk menangkap makhluk itu. Sehingga Boy membuat perangkap untuk menangkapnya. Tak lama hantu Bapak Country datang dan mengatakan rencana ini bukan rencana yang baik untuk Boy lakukan. Karena sekarang makhluk itu sangat pintar dan ingin membuat Boy menjadi sangat frustasi. Sehingga Boy akan melakukan tindakan bodoh. Dan mungkin saja tindakan bodoh dari Boy akan ada korban lagi. Seperti yang menimpa pada ibu Kenny. Namun Boy akan tetap melakukannya. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Sementara itu Renal sangat terkejut melihat serangga yang sebelumnya pernah dia lihat. Dan ya, ternyata itu hanyalah sebuah halusinasi. Tujuan Boy datang ke sini untuk bertukar tempat dengan Randall. Di mana malam ini Boy akan tidur di bis, sedangkan Randall akan tidur di kantornya. Karena Boy ingin memantau makhluk itu untuk menangkapnya. Kembali pada Tabitha. Di sini mereka dalam perjalanan untuk melihat pohon botol yang ada di taman. Namun Tabitha menemukan sebuah gelang yang tidak asing lagi.
Ternyata Tabitha pernah membuat gelang itu untuk Jim, namun Jim malah menghilangkannya. Dan anehnya ketika terjebak di tempat itu, Tabitha menemukannya. Namun sekarang gelang ini pun ada pada Henry. Tentu saja Tabitha merasa aneh dan bertanya dari mana Henry mendapatkan gelang ini. Henry bilang kalau sang istri yang telah membuat gelang itu untuknya. Tentu saja Tabitha merasa sedih dan berpikir mungkin saja masih ada di desa itu. Dan ini semua hanyalah sebuah ilusi. Hal itu membuat Tabitha tidak percaya pada Henry dan ingin pergi. Namun Henry melarangnya karena pohon botol itu sudah dekat. Dan Henry tanpa sengaja malah menginjak gas. No! Tak lama mereka dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan bersama dengan seorang polisi. Namun dalam perjalanan tiba-tiba saja mobilnya berhenti. Sang supir mengatakan kalau ada pohon tumbang yang menghalangi jalan mereka. Tabitha pun yang melihatnya sangat amat terkejut. Karena hal ini merupakan awal bagaimana seseorang terjebak di desa itu. Dan episode 3 pun berakhir cuy. Ending yang sangat membagongkan. Oh my god. Itu artinya mungkin saja Tabitha akan kembali ke desa itu bersama dengan ayah Victor. Karena pada cuplikannya mobil ambulannya ada di desa itu. Dan mungkin saja dengan kembalinya Tabitha akan memudahkan mereka semua untuk pergi. Karena sekarang Tabitha tahu jalan untuk pergi dari sana dengan cara melewati sebuah mercusuar. Dan tentu saja akan sangat menarik untuk kita nantikan kelanjutannya.